umurnya. Jadi nikahkan anak itu bagus terburu-buru. Artinya jangan nunggu nanti. Sudah umurnya, jangan nunggu kerja dulu, jangan nunggu sampai umur sekian, wah belum ini lagi, belum itu, jangan. Ini nanti kita akan bahas lebih jelas lagi pada bab selanjutnya. Jadi terburu-buru nggak bagus mengejar apapun. Nah, bahaya yang kedua, orang yang terburu-buru ini antara kita dan Allah. Memang mirip sama yang kemarin kita bahas, cuman di sini khusus untuk doa. An yakunal insani hajatun, seseorang memiliki hajah. An yakunal abid. Gambarannya begini kata Imam Ghazali, bahaya kedua, seorang hamba punya hajat. Fayad'u Allah Ta'ala fiha wa yukthirad du'a. Lalu dia minta sama Allah, memperbanyak doanya. Dan ini yang kita kerjakan memang. Kita ini kalau punya hajat, semangat. Taat sama Allah, ngaji, minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa yukthirad du'a, dan gak 1-2 kali, doa terus. Doa. Nah, ini. Saat itu setan dan hawa punya jebakan yang berbahaya. Kita ini kalau punya hajat, mintanya nggak tanggung-tanggung. Sampai kalau ada hajat, biasanya kalau cuman ibadah, cuman ke musola atau ke masjid dekat rumah, kalau ada hajat kadang-kadang sampai rela keluar kota. Ayo kita ziarah ke sana biar kabul hajat. Ayo kita ziarah ke sini berdoa. Kadang-kadang sampai utang. Kenapa? Kepengen berdoa, kepengen meminta sama Allah. Bahkan ada yang nadar, ya Allah, kalau kabul hajat saya mau ini, saya mau itu. Ini disenangi sama Allah kayak gini. Kita banyak doa, banyak meminta, Allah seneng, Allah sayang. Jadi kadang-kadang hajatnya gak langsung dikasih, gak langsung ditampakkan. Dibiarkan dulu sama Allah. Nih hamba sekarang lagi doa kesempatan, mumpung rajin, biar doa dulu. Itu gambaran sebagian ulama kayak gitu. Meringankan buat kita bahwa kalau kita doa minta sama Allah nggak dikabul, belum dikasih, itu tandanya Allah sayang. Ini husnudzonnya begitu. Karena Allah senang kita minta kepadanya. Nah, yang bahaya ini, bahaya jiddah. Sudah sungguh-sungguh, farubbama yasta'jilul ijabah. Sebetulnya dia semangat sungguh-sungguh doa. Nah, jazakumullah khair. Dia semangat berdoa, itu disenangi oleh Allah. Tapi ada bahaya datang, rubbama yasta'jilul ijabah. Kadang-kadang hamba tadi terburu-buru ingin diijabai qabla waqtiha, sebelum waktunya. Doa kita itu pasti dikabulkan. Nah, yang bahaya itu kita sudah minta sama Allah, kita terburu-buru. Ya Allah, kepengen punya mobil baru. Ya Allah, kepengen punya rumah baru. Ya Allah, kepengen punya istri baru. Ya Allah, kepengen punya anak. Kadang itu. Dan ini bukan doa hal yang jelek yang saya maksud ya. Kadang-kadang hal bagus juga. Itu memang Allah nggak ngasih, masih belum waktunya. Kita kena musibah misal, sakit, nggak sembuh-sembuh. Minta sama Allah, ya Allah, tolong sembuhkan saya ya Allah. Saya cuma minta kepadamu ya Allah. Manusia nggak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Engkau ya Allah. Minta sama Allah, nggak sembuh-sembuh. Padahal ini ada hikmah, selalu ada hikmahnya. Nanti kita akan bahas beberapa hikmahnya. Yang bahaya itu kita nggak mencari hikmah. Kenapa kok doa belum kabul? Kita nggak mengkoreksi diri kita, malah terburu-buru yasta'jilul ijabah qabla waqtiha. Buru-buru ingin diijabahi sebelum waktunya. Kok saya sudah 1 minggu doa nggak sembuh-sembuh ya? Saya sudah 1 bulan doa, masalah kok nggak beres-beres. Saya sudah puluhan tahun doa, kok nggak dikasih, nggak diberi karunia keturunan misal. Jangan terburu-buru sebelum waktunya. Kalau kita buru-buru sebelum waktu yang diberikan oleh Allah, fayaftur wa yas'amu. Hasilnya
bosan, putus asa. Sama kayak amal kemarin, mirip. Cuman ini akhirnya nggak pasrah, tidak minta. Putus asa, tidak meminta kepada Allah. Fayatrukud doa, tinggalkan doa. Sudah ninggalkan doa, hasilnya apa? Fayuhramu hajatahu. Sehingga dia usaha, misal sampai udah usaha 1 bulan, udah usaha 1 tahun, minta siang malam memohon, mungkin besok harusnya kabul, hari ini putus asa. Sudahlah, berarti memang saya belum waktunya, memang saya kayaknya nggak dikasih ini nih. Saya kayaknya nggak ditakdirkan punya mobil, saya nggak ditakdirkan punya rumah, nggak ditakdirkan punya ini. Sudahlah, nggak usah doa lagi sudah. Fayuhram hajatahu. Harusnya besok dapat. Sekarang putus asa. Yuhram hajatahu. Diharamkan dari hajatnya. Wa maksudahu, dan maksudnya. Ini kayak orang mau gali intan. Ini sering kan gambar ini meme-meme dibikin, disebarkan. Gali. Tinggal 1 senti lagi atau 10 senti lagi. Berhasil dia nembus ke tambang intan. Dia ngomong, aduh ini saya gali udah berbulan-bulan nggak dapat, pasrah saja. Padahal cuma tinggal gali 1-2 kali lagi dia berhasil dapat permata, dapat intan. Karena putus asa, itu usaha yang berhari-hari mungkin berbulan-bulan putus sia-sia. Sama kayak doa. Ketika kita doa itu minta sesuatu, darajat kita diangkat sama Allah. Apalagi nggak kabul langsung, tambah tinggi darajatnya diangkat. Ya Allah, saya kepengen ini, naik darajat, diampuni dosanya, disiapkan pahala besar di akhirat nanti. Doa hari kedua belum kabul juga, tambah banyak kita doa, tambah banyak lagi pemberian Allah buat kita. Allah yang maha tahu kapan doa ini akan diberikan. Misal kita minta hajatnya spesifik ya, kayak tadi gambaran paling ringan sudah minta mobil. Padahal mobil tuh gak ada artinya. Allah tahu ini kalau punya mobil bakalan kecelakaan. Orang pakai sepeda motor aja belok kanan riting kiri. Makanya Allah tahu ini masih belum waktunya dikasih mobil. Sudah biar doa aja sudah. Doanya dijadikan tabungan buat penyebab dia masuk surga di akhirat nanti. Karena Allah yang maha tahu. Ini belum waktunya. Nanti Allah tahu ini pasnya punya mobil tahun depan. Misal ini gambarannya. Nunggu setahun. Nah dia setahun doa itu jangan dianggap doanya nggak dikabul. Dikabulkan doanya. Pengkabulan doa itu ada 3 cara kata ulama. Ini yang perlu kita ingat, kita tanamkan di hati kita biar kita nggak buru-buru. Doa kita itu selalu dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. Yang pertama, sebagai pengampun dosa. Jadi doa kita itu dikabulkan dengan apa? Diganti sama Allah, dosanya kamu diampuni. Tambah banyak minta sama Allah, tambah banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua cara yang biasa itu. Ya minta apa dikasih sesuai hajatnya. Itu pengkabulan doa yang cara biasa. Ya Allah minta mobil, dapat mobil. Ya Allah minta sepeda motor, dapat sepeda motor. Ya Allah kepengen sembuh dari penyakitnya. Ya Allah kepengen ketemu jodoh, dapat jodohnya. Itu pengkabulan doa biasa. Nah yang paling bagus yang ketiga, doa-doanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditabung. Kapan nanti dikasihkan? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti sudah jadi banyak doanya dan berlipat-lipat ganda ya. Tenang, kalau Allah yang nyimpankan bunganya jauh lebih besar daripada bank. Dan gak ada biaya administrasi, gak ada. Simpanan yang paling aman dengan bonus, dengan perlipat gandaan yang gak terhingga. Sehingga dikatakan di akhirat nanti banyak orang-orang yang nyesel. Kenapa? Kok doa saya dikabulkan di dunia ya Allah? Kenapa saya minta rumah kok dikasih? Saya minta ini kok dikasih ya Allah? Coba doa saya gak usah dikabulkan di dunia ya Allah. Kasih di akhirat nanti. Karena saat itu mereka sadar. Kabul di dunia itu cuman berapa tahun sih? 100 tahun gak sampai manfaatnya kita. Kabul di dunia itu kenikmatannya sesaat.
Tapi saat di akhirat nanti mereka tahu mereka akan menghadapi masa yang tidak ada akhirnya selama-lamanya. Doa yang minta mobil tuh ada umurnya. 5 tahun aja sudah mulai sakit mobilnya. 10 tahun udah mobil kuno, mobil lambat. Itu minta, seandainya sampean minta mobil dikasih mobil. Seneng di dunia kan kayak gitu. Padahal ini ada waktu dan binasa. Tapi kalau disimpan oleh Allah, dikasih di akhirat nanti, bukan mobil yang dikasih, sebuah kebaikan yang kita belum tahu seperti apa, dikasihkan oleh Allah, penyebab masuk surga misal, pengaman dari api neraka, itu hasilnya, manfaatnya ya pasti lebih besar daripada mobil. Jangankan mobil, seandainya sampean minta, ya Allah kepengen punya pulau sendiri, Pulau Kalimantan ingin buat saya ya Allah misal, itu tetap gak ada artinya jika diganti dibandingkan dengan akhirat. Nah di sini kalau kita tahu hal ini, 3 cara ini, pertama doa dikabulkan sesuai hajat kita, kedua dikabulkan dengan cara pengampunan dosa, ketiga disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'ajjal, diakhirkan ilal akhirah, sampai di akhirat nanti baru dikasih pahala dari doa kita. Nah ini 3 hal ini akan membuat kita sadar bahwa gak ada gunanya kita terburu-buru dalam doa. Minta sama Allah belum dapat 1 minggu, ngomong alhamdulillah, berarti Allah memberikan yang terbaik. Jangan memaksa kepada Allah. Minta saja. Allah yang maha tahu akan apa yang terbaik buat kita. Sudah, husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah, doa kita dikabulkan. Yakin. Dengan syarat pertama, tinggalkan maksiat dulu. Ada hal-hal yang bisa mencegah doa kita dikabulkan. Memutus tali silaturahmi, durhaka kepada orang tua, menyimpan minuman keras, bermusuhan antara orang muslim, dan lain-lain. Itu banyak hal-hal yang memutus, yang membuat doa kita gak dikabulkan. Tinggalkan itu semua, sisanya doa. Minta sama Allah dengan yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Rasul nyuruh kita begitu. Imam Hakim meriwayatkan, Ud'ullah, Rasul bersabda, mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Dan hati kalian muqinun, yakin bil ijabah, dengan pengkabulan. Yakin, ya Allah, minta. Setelah 1 minggu, memang proses dunianya kayaknya gak kabul. Minta sesuatu belum dapat, tetap yakin. Jangan putus asa. Alhamdulillah, saya yakin doa saya diijabahi oleh Allah. Karena hajat saya memang nggak dapat, berarti 2 kemungkinan ini. Saya diampuni dosa atau doanya disimpankan oleh Allah untuk di akhirat nanti. Kayak gini nyaman kita. Insya Allah nggak putus asa, tambah banyak lagi berdoa. Minta lagi, dan Allah senang orang seperti ini. Jadi kalau Allah melihat hambanya sungguh berdoa, ini kadang-kadang memang begitu. Sebagian sufi malah senang kayak gini. Jadi kalau ngelihat ada orang doanya nggak diterima, seakan-akan ya, dia ngira nggak kabul. Kok saya minta nggak dikasih-kasih di dunia? Beliau malah senang bilang, hei, berarti bersyukurlah kamu kepada Allah, berarti Allah senang mendengarkan rengekanmu. Kalau yang nggak senang, kita mintai, kita rengek di depannya, kita bakal diusir atau dikasih. Misal nih saya, sampean datang ke saya, Beb minta uang 100.000, Beb minta uang 1 juta misal. Ada 2 kemungkinan. Saya ini senang duduk sama sampean, ya, ada 2 kemungkinan. Seandainya nggak saya kasih, 2 kemungkinan ini. Nggak saya kasih karena saya tahu sampean nggak mungkin manfaat uang ini, malah bikin sampean berbahaya, nggak saya kasih. Atau nggak saya kasih karena saya masih asik duduk sama sampean, bukan tidak saya kasih, belum saya kasih. Beb minta uang 1 juta, sini dulu duduk setumat, ngobrol dulu.
Karena ulun nih asik. Kenapa? Ada apa? Ceritalah pian panjang lebar. Oh, ulun begini, ulun begini. Padahal siap udah ini uang udah tinggal dikasihkan. Cuman seneng duduk sama sampean, seneng lihat sampean, nggak dikasih dulu. Nah, ini biasa ini bapak-bapak. Jadi para istri husnudon sama suaminya. Kalau minta sesuatu nggak dikasih, berarti bapaknya itu minta direwelin ya. Minta dimintain terus. Karena dia seneng sampean itu minta terus di telinganya. Gitu. Karena kita seneng, dia ngerengek, dia mohon, nggak saya kasih. Sudah waktunya baru kita kasih. Kenapa? Karena saya seneng duduk sama dia. Nanti kalau saya kasih dia nggak balik lagi, saya yang bingung. Kenapa ini orang kok nggak datang lagi? Nah begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau seneng hambanya, cinta dengan hambanya, dilihat ini hamba ini kalau saya kasih, pulang nanti dari masjid nggak ke masjid lagi nih. Ini sekarang nih mumpung ada musibah, dia rajin ke masjid, dia rajin berdoa, belum dikabulkan oleh Allah hajatnya langsung di dunia. Karena ada golongan orang-orang yang hajat kabul lupa. Hajat kabul lupa. Nanti ingatnya nunggu kena musibah lagi. Ingatnya nunggu punya hajat lagi. Ingat, oh iya ya Allah. Ya Allah. Dan Allah alhamdulillah ya nggak pernah putus asa. Padahal Allah sudah maha tahu. Hamba yang begini ini bolak-balik tetap selalu diterima. Nah ini jadi Allah begitu. Ketika ngelihat kita semangat ibadah, jangan dikasih dulu. Biarkan dulu dia doa. Sampai kapan? Sampai nanti dia mintanya bukan kepengen hasil, tapi doa kepada Allah karena ibadah. Ini yang perlu kita pahami. Kita minta sama Allah itu bukan kepengen hasil. Minta uang, minta apa aja, bukan ingin hasil. Allah kadang-kadang memang mengakhirkan pengkabulan doa di dunia. Tujuannya biar pian itu terbiasa, biar kita itu terbiasa meminta sama Allah. Hanya meminta sama Allah. Dan mintanya sudah bukan karena kepengen hasil, tapi memang lezat minta sama Allah. Gak ada yang lebih lezat daripada meminta sama Allah. Jadi minta sama Allah itu nikmat, walaupun gak dikasih. Dan Rasulullah pun begitu. Ngajarkan sahabatnya suruh minta sama Allah. Minta. Sahabat ada yang punya perasaan. Ya Rasulullah, masa segala hal saya minta sama Allah? Kayak gak pantas. Karena ada hajat-hajat mungkin kecil. Kayaknya gak pantas minta sama Allah. Ini kadang-kadang keluar perasaan begitu. Allah, saya mintai hal kecil. Apa saja sih ya Rasulullah yang pantas kita minta sama Allah? Rasul mengatakan, hatta mintalah sama Allah, hatta fi syirakina alaika. Walaupun untuk sepasang sendalmu. Sendal satu hilang, ya Allah, sendal saya hilang satu ya Allah. Minta sama Allah. Walaupun hal kecil, kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya tadi, bukan karena sendalnya, tapi Allah senang kita meminta kepadanya. Nah, orang hamba kalau kayak gini, nikmat. Makanya, kembali ke pembahasan kita, jadi jangan terburu-buru dalam pengkabulan doa. Minta sudah sama Allah. Benar sebutkan, sampean minta apa sebutkan. Tapi fokusnya jangan pengkabulan hajat saja. Tapi fokuskan saya sekarang sedang ibadah. Allah yang akan memberi hal yang lebih bagus. Malah Syekh Ihsan menyebutkan ini di dalam syarahnya Minhajul Abidin. Sebetulnya ini kekurang ajaran dari hamba. Kalau hamba itu terburu-buru, ya Allah kapan kabul ya Allah? Sudah minta maksa lagi. Haknya hamba seharusnya, hamba itu kalau minta pasrah. Karena Allah itu yang maha tahu apa yang terbaik. Bukan menyuruh Allah mengikuti keinginannya. Ini pertama, ini memang sangat penting. Ini sangat penting buat kita semua. Ini bahaya terburu-buru. Yang kedua, bisa jadi dalam doa, kita ini tidak sadar, minta, merasa belum kabul. Padahal kabul doanya. Buat pengampunan dosa atau simpanan akhirat. Tapi kita ngerasa kok belum kabul ya Allah. Saya sudah minta berbulan-bulan, sampai kapan mau kayak gini?
Jangan ada rasa kayak gitu. Akhirnya pian putus asa, doanya, hajatnya nggak kabul, dan pahala yang kemarin bisa-bisa habis. Sudah bagus-bagus 1 tahun doa mau disimpan sama Allah buat akhirat. Sudah bagus ini, di akhir hari dia bilang, percuma saja doa saya kepada Allah nggak ada yang kabul. Dia suudzon sama Allah, ana inda dzanni abdi bihi. Karena dia bilang percuma doa saya, akhirnya gagal ini, supres buat akhirat, hilang. Karena dia merasa itu semua percuma, sedangkan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. La ilaha illallah. Ini kita lihat diri kita ya, koreksi diri kita. Gak baik buru-buru, terutama dalam doa. Sudah hajat, minta sama Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Jangan putus asa. Berapa lama, berapa tahun sampai kita meninggal. Untuk masalah qiyamul lail kemarin sudah kita bahas ya. Ada orang yang sampai 20 tahun bangun qiyamul lail belum merasakan nikmatnya. Tetap gak boleh putus asa. Gak boleh terburu-buru ngejar darajat ahli qiyamul lail. Doa sampai kapan? Sampai kita meninggal. Gak kabul-kabul gimana? Kabul. Bukannya gak kabul, kabul doa kita. Tapi sesuai dengan keinginan Allah kabulnya. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kita paksakan, putus asalah kita, ninggalkan doa, tidak dapat apa-apa. Ini atsaniyah, bahaya istijal yang kedua. Watsalitsatu, yang ketiga. Sama juga sih, ada hubungannya dengan doa juga ini. Terburu-buru yang ketiga, bahayanya apalagi? Imam Ghazali ngasih gambaran. An yadlimahu insanun, dia dizolimi oleh seseorang. Kadang-kadang kita diganggu, didolimi oleh manusia yang lain. Fayu'ajjilu fayaghidhahu. Ada yang ganggu kita, nyakiti kita, lalu dia emosi, kesal, marah, emosi, ya. Fayaghidhahu, dia emosi sama orang yang menyakitinya. Ketika ada emosi, ya ini di sini. Udah kalau sudah setan sudah ada amarah di situ, setan ini gunakannya gampang betul. Nyetir manusia yang punya amanah gampang sekali. Ibarat mobil power steering ini, enak dibelok-belokkannya. Kalau orang sudah punya amarah, ringan sekali buat setan mengatur kita, nyetir kita. Ya, fayaghidhahu, ketika dia marah, dia emosi. Padahal ini kita yang didolimi ya. Kita ini diganggu sama orang terus kita marah. Itu sudah kesempatan besar buat setan menyesatkan kita. Fayu'ajjil biddu'ai alaihi. Karena kita marah, akhirnya terburu-buru biddu'ai alaihi. Doakan buruk orang yang mendolimi kita. Yu'ajjil biddu'ai alaihi. Sampean diganggu orang lain. Orang itu kan dosa ganggu sampean. Mendolimi sampean, dia kan dosa. Kalau sampean doa, dakwatul madlumi, doanya orang yang didolimi itu mustajab, kabul. Pian doakan dia dengan keburukan. Ya Allah, dia ganggu saya ya Allah. Betul benar dia ganggu. Mudah-mudahan cepat kecelakaan ya Allah. Mudah-mudahan mati ya Allah. Fayahliku muslimun bisababihi. Kabul doanya, dia celaka atau dia meninggal dunia. Sebab siapa? Hancurlah seorang muslim sebab doa kita yang jelek. Ini kebersihan hatinya ulama ya. Gak mau mereka ada seorang muslim yang jadi jelek karena dirinya. Walaupun yang itu orang muslim tadi ganggu kita. Daripada alih-alih ada orang ganggu kita, ya Allah mudah-mudahan celaka. Daripada kita doakan dia celaka, kenapa kita nggak sabar dulu? Wal kadhimina ghaidhahu, sabar, maafkan dia, wal afina anin nas, maafkan orang tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik, doakan dia ya Allah. Orang ini telah mendolimi saya ya Allah, karena dia nggak tahu hak-haknya orang muslim ya Allah.
tolong sadarkan dia, bersihkan dia, ampuni dosanya dia ya Allah, kasih ilmu yang bisa membuat dia sadar, jangan mengulangi dosa seperti ini lagi. Kalau pian sabar, nggak buru-buru doa jelek, doa pian ini kabul kalau lagi ditolimi. Ganti doanya. Dengan apa? Dengan minta hidayah untuk orang tersebut. Dia dapat hidayah bagaimana? Apa hasilnya buat sampean? Sampean untung dunia akhirat. Jangan dikira kadang-kadang kita memang begini, ini benar-benar terburu-buru. Kalau ada orang nyakiti kita ini nggak sabar. Kepengen ngelihat dia tersiksa, kepengen ngelihat dia tersakiti. Enak aja dia nyakiti saya kok, harus sakit juga dia. Nah ini buru-buru dan kendaraan setan. Tapi coba ingat sedikit. Kalau sampean doakan dia baik, sampean doakan dia bagus, itu pian dapat pahala di dunia, jelas. Pahala di akhirat. Ini kalau di akhirat nggak usah digambarkan ya, kita nggak tahu pahalanya sebesar apa. Di dunia saja, ini orang yang kayak gini, ingat, sampean itu akan menemui orang mukmin, menemui orang Islam, sampean akan beramal, akan dapat muamalah dari orang seperti amal sampean. Ini ingat kaidah hidup ya. Ini sudah kita bahas di bab hasud kemarin. Orang akan beramal kepada sampean sesuai dengan amal sampean dengan orang lain. Contoh, ketika ada orang mendolimi sampean, sampean maafkan, doakan biar dia bagus. Nanti suatu saat, seandainya namanya manusia, kita ini juga sering dolim, bukan cuma pernah. Kita ini sering dolim tanpa kita sadari. Kita mendolimi orang, itu orang tadi yang kita dolimi, Allah bahkan gerakkan hatinya buat memaafkan kita juga. Dan Allah menggerakkan hatinya, menjaga hatinya, biar gak kena bisikan setan. Agar orang tadi malah mendoakan kita, ya Allah ampuni dia. Ingatlah di dunia ini hidup selalu seperti itu, ada timbal baliknya. Sampean diganggu orang, ya Allah hancurkan dia. Nanti pian ganggu orang, orang itu sama juga, ya Allah hancurkan dia. Kita didoakan untuk hancur. Sampean diganggu orang, ya Allah maafkan dia, ampuni dia ya Allah. Nanti suatu saat sampean ganggu orang, orang itu bakal berdoa, ya Allah maafkan dia ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Itu di dunia. Makanya hati-hati ya, hati-hati, jangan terburu-buru. Pokoknya lagi emosi tahan. Pikir dulu. Kalau perlu datangi ustadz, tuan guru, tanya. Guru, saya diganggu sama orang ini bagaimana? Jangan terburu-buru. Guru, ada orang yang dolim, saya doakan apa? Jangan buru-buru. Kadang-kadang kita mau main hakim sendiri. Ini udah gak mungkin baik lagi Beb, ini Beb harus didoakan biar mati aja udah. Kata siapa? Udah gak mungkin dapat hidayah lagi dia. Loh kamu ini Tuhan, kok bisa tahu dia gak mungkin dapat hidayah? Kan sering kita menghukumi begitu. Kata ulama udah maksimal. Seandainya ada orang ini udah kelihatan gak mungkin ada baiknya, maksimalnya apa doanya? Jangan doakan jelek. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah rubahlah dia. Kalau gak bisa berubah, fa anta a'lamu, engkau yang lebih tahu ya Allah apa yang lebih baik buat dia. Bukan kepengen matikan dia aja ya Allah, bukan. Kalau seandainya dia gak bisa jadi baik, fa anta a'lamu bihi, Allah yang lebih tahu, engkau lebih tahu bagi dia ya Allah. Nah itu kinayah, kiasan baik. Itu maksimal doa jelek tuh begitu. Jangan pilih biar mati, jangan. La ilaha illallah. Nah, warubbama, masih belum cukup di situ ya tadi ya. Orang muslim didoakan jelek, warubbama yatajawazu anil haddi fayaqa'u fi maksiatin wa halakin. Kadang-kadang pian didolimi orang, emosi, ya emosi tadi, doakan buruk. Atau kadang-kadang dia mendolimi kita, kitanya kelewat batas ngebalesnya. Ya tajawazu anil had, terlewat batas. Lalu kita terjatuh dalam kemaksiatan dan kehancuran. Ada orang mendolimi pian. Ibarat kata misal kalau pakai uang ya, diuangkan ini
Ya, dolimnya dia menghilangkan, kalau diuangkan misal 1 juta misal, dolimnya dia ini, pian bales 10 kali lipat. Ini yang sering terjadi. Dia mendolimi pian dengan satu hal, kita karena ngerasa saya didolimi, ini dia orang jahat. Disebut, diomongi sana situ, dicaci, dilaknat di sana di situ. Balasan kita lewat lebih besar daripada dolimnya dia. Orang dolim 1 kali yang doakan setiap hari 5 waktu di masjid. Selama sebulanan, ya Allah hancurkan dia, ya Allah hancurkan anaknya, ya Allah hancurkan rumah tangganya. Apa? Kok kita bawa anak dan istrinya masuk ke dalam amalnya dia? Ini kita kadang-kadang lupa diri loh. Orang satu salah, doanya sekeluarganya. Kita kelewat batas. Kebalik ini nanti. Yang dosa kita sekarang, yang dolim kita. Imam Ghazali nyebutkan dalam Bidayatul Hidayah, dalam maksiatul lisan, ini ada orang, ini salah satu maksiatnya lisan. Ketika ada orang yang dolim, ada orang yang menyakiti, atau ada orang mencaci, kita menggunakan lisan kita, ngomong, mengucapkan sesuatu yang berlebihan. Sehingga terbalik ini, dia yang aslinya dolim berubah menjadi dia yang kita dolimi. Ini kasih contohnya Imam Ghazali begini, nanti di akhirat, ini beliau ngasih contoh Hajjaj, seseorang pemimpin yang dolim. Kata Imam Ghazali, Allah nanti di akhirat, nanti kisahnya Hajjaj kita akan bahas pada waktunya, Allah akan menghukum Hajjaj, raja yang dolim, banyak membunuh para tabi'in. Allah akan menghukum Hajjaj karena kedolimannya, karena perilaku buruknya, kejahatannya dengan orang-orang yang ada, dengan para tabi'in, orang-orang soleh. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang tawilul lisan, yang panjang lisannya kepada Hajjaj. Hajjajnya udah mati, sudah 1000 tahun. Ini masih ada anak sekarang caci-caci Hajjaj misal. Dicaci, diomongin, dibahas kejelekannya. Nggak apa-apa cerita jadi ibrah 1 kali, nggak usah ikut-ikutan ngelaknat. Laknatullah alaih, semoga disiksa di neraka, semoga di ini dan itu. Yang dolim sudah selesai, pian nggak didolimi misal. Kita tawilul lisan, kita nanti di akhirat akan dihukum di depannya Hajjaj. Hajjaj, ini ada orang tahun 1800 misalnya. Ini lahir setelah kamu dengan ratusan tahun. Ini dia mencaci kamu, dia melaknat kamu, dia ini dan itu. Dilewat batas. Dipanggil. Nanti kita dihukum. Kita dikisos di depannya Hajjaj. Jadi kalau bisa-bisa kebaikan kita diambil dikasihkan Hajjaj. Atau keburukannya Hajjaj diambil dikasihkan ke kita kalau kita sudah gak punya kebaikan. Nah ini hati-hati hadirin sekalian. Hati-hati. Ini memang benar, kita harus betul-betul di jalan yang benar. Adatnya salaf, terutama salaf al-Ba'alawi, mereka jaga lisannya, tidak pernah mau membahas yang terjadi sebelum mereka. Kecuali ada masalah khusus. Kalau kayak fitan seperti tadi, kejadiannya Hajjaj, kejadiannya ini dan itu, tutup mulut mereka. Ada ribut antara sahabat, misal dulu pernah terjadi keributan, seperti Ibnu Ruslan mengatakan, "Mama jara bainas sihabi naskutu." Yang terjadi antara sahabat kita diam, nggak usah ikut komentar, karena kita nggak tahu, ilmu kita jauh di bawah mereka. Ada raja yang dolim, stop, udah selesai, udah mati, udah selesai, tutup mulut. Buat apa kita mengangkat kedolimannya orang, mencaci mereka, doakan buruk mereka? Mereka ini udah selesai, sudah dihukum oleh Allah di alam barzakhnya sekarang ini, lagi dihukum, lagi disiksa oleh Allah. Daripada alih-alih kita ikut-ikutan tawilul lisan, panjang lisan kita membahas kedoliman orang yang sudah lewat, mendingan kita diam. Itu yang sudah lewat, apalagi yang sekarang kita perlu perhatikan. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai kelewat batas. Nah, ini kalau kita merasa didolimi, disakiti, terus kita mendoakan kelewat batas, yang ada kita malah berdosa. Kita malah berdosa. Ada orang nyakiti kita, kita doakan dengan buruk,
kita yang berdosa. Dia dapat dosa dolim, kita dosa karena kelewat batas membalas dia. Ini ibarat kata kayak tadi saya uangkan, orang ngambil uang pian 1 juta, pian ambil balik 100 juta. Yang ada pian utang 99 juta dengan dia. Dia mendolimi pian dengan uang 1 juta, pian dolimi dia dengan utang 99 juta. Yang ada di akhirat kita utang sama dia. Nah, ini nanti ada satu ayat kita bahas minggu depan. Ini juga sama nanti gambarannya ini untuk orang tua, keluarga. Bahkan ini kalau orang terburu-buru dia berbahaya, doakan dirinya buruk, doakan keluarganya sendiri dengan keburukan. Nanti ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita memiliki sifat terburu-buru yang jelek. Selalu sabar dan tekun dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika ada orang yang menzalimi mengganggu kita, kita sabar, diberikan ketenangan hati sehingga tidak kelewat batas dalam membalasnya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim yang memiliki keinginan buruk kepada kita dan keluarga kita dan seluruh orang-orang yang dekat dengan kita. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa kharabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri untha wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa ahilla أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر اللهم أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغزى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك Masbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.